Halo semuanya dan selamat datang di ulasan materi kita hari ini. Langsung aja ya, kita bakal bahas sesuatu yang super penting tapi sering banget dilewatkan. Hubungan erat antara perut dan rasa cemas. Selama ini kita mungkin mikir kalau kesehatan mental itu murni urusannya otak kan? Nah, siap-silap. Karena hari ini kita bakal ngebongkar bukti ilmiah yang bakal ngerubah total cara Anda melihat tubuh Anda sendiri. 90%. Coba bayangin angka itu. Berdasarkan riset dari Caltech di tahun 2015, 90% serotonin, iya hormon yang bikin kita ngerasa bahagia dan tenang itu, ternyata diproduksinya di usus loh, bukan di otak. Fakta ini benar-benar ngegeser paradigma kita. Artinya, kunci untuk merasa tenang secara harfiah lagi diproses di dalam perut Anda saat ini juga. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di perut Anda? Kalau kita lagi cemas, dada berdebar kencang, pikiran overthinking, biasanya kita langsung lari ke psikolog, nyoba meditasi atau minum obat. Itu semua bagus banget, tapi kita jarang nanya kabar ekosistem pencernaan kita. Padahal pikiran dan perut itu benar-benar satu paket yang nggak bisa dipisahin. Bagian pertama, sumber mengejutkan rasa cemas. Udah saatnya kita berhenti melihat pikiran dan usus sebagai dua sistem yang terpisah. Disinilah kita kenalan sama sistem saraf enterik atau INS. Gini ya, ini tuh sebuah jaringan raksasa yang isinya sekitar 500 juta neuron, melingkupi seluruh saluran pencernaan Anda. Sadar nggak sih? Jumlah ini bahkan lebih banyak dari neuron di sumsum tulang belakang kita. Bersama dengan 38 triliun mikroba, usus kita sibuk memproduksi senyawa neuroaktif krusial kayak GABA dan dopamin. Senyawa-senyawa inilah yang jadi penentu utama gimana tubuh kita merespon stres. Bagian 2. Otak kedua di perutmu. Oke, mari kita bahas lebih dalam kenyataan anatomis ini. Kalau diibaratkan, komunikasi antara kedua otak ini tuh kayak jalan tol dua arah yang dihubungkan oleh saraf vagus. Tapi yang bikin kaget, lalu lintasannya ternyata nggak seimbang. Sekitar 80-90% sinyal bergeraknya dari usus naik ke otak. Cuma 10-20% yang dari otak turun ke usus. Usus Andalah yang paling banyak ngomong. Dia nggak cuma nerima perintah, tapi secara aktif ngebentuk dan ngarahin kondisi mental Anda. Bagian 3, perusak keseimbangan usus Anda. Sekarang, gimana kalau keseimbangan sistem yang canggih ini hancur alias mengalami disbiosis? Usus yang kacau otomatis bikin pikiran ikut kacau. Ada 4 musuh utama dari gaya hidup modern kita. Pertama, diet tinggi gula dan makanan ultraproses. Kedua, penggunaan antibiotik berulang yang ikut menyapu bersih bakteri baik. Ketiga, stres kronis. Dan keempat, kurang tidur. Yang mengerikan, ini tuh menciptakan lingkaran setan. Stres merusak usus Anda, lalu usus yang rusak jadi nggak bisa memproduksi hormon penenang. Hasilnya, otak jadi makin gampang cemas. Bagian 4, cara merawat ekosistem mental. Kabar baiknya ada banyak cara praktis berbasis sains untuk memutus siklus tadi. Ada 4 langkah nyata yang bisa Anda mulai sekarang juga untuk merawat mikrobioma ini. 1. Keberagaman pangan. Studi dari King's College menemukan kalau makan 30 jenis tanaman berbeda per minggu itu ngasih dampak yang drastis buat usus kita. 2. Makanan fermentasi. 3. Tidur yang cukup dan konsisten, karena malam hari adalah waktu yang krusial buat mikrobioma melakukan perbaikan. Dan 4. Konsumsi probiotik spesifik kalau memang disarankan. Nah, hal yang paling menarik dari slide ini adalah poin tentang makanan fermentasi. Sebuah studi besar dari Stanford University membuktikan kalau makanan fermentasi itu nggak cuma meningkatkan keberagaman bakteri, tapi juga menurunkan peradangan. Dan coba tebak apa yang masuk daftar pahlawan super ini? Tempe! Ya, makanan lokal kita yang super terjangkau ini ternyata adalah alat kesehatan mental yang sangat kuat dan diakui sains global. Sebagai penutup, saya mau Anda mengingat pesan ini. Otak Anda bukan satu-satunya yang perlu dirawat. Usus Anda sedang menunggu giliran. Tentu aja semua ini nggak menggantikan peran terapi atau pengobatan medis. Tapi, mulai melihat tubuh kita sebagai satu ekosistem yang terintegrasi, itu adalah cara yang benar-benar memberdayakan untuk mengelola rasa cemas. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, menu apa yang bakal Anda pilih hari ini untuk memberi makan otak kedua Anda? Sampai jumpa di ulasan berikutnya.